Sebagian besar manusia, terutama fans-fans F1, pasti banyak banget yang pengen jadi pembalap F1. Paling enggak, minimal pernah lah kalian komen di sosial media, pengen jadi pembalap F1 tapi bla 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 gitu kan, pasti pernah kan. Ya siapa juga yang nggak pengen jadi pembalap F1. Orang tua bakalan bangga dan bakal aman dari gosipan para tetangga. Dan namanya jadi pembalap F1 pasti ada enaknya dan ada nggak enaknya, dan itulah yang mau dibahas di video ini. Jadi sebelumnya aku minta tolong banget untuk like video ini, dan bagi yang belum subscribe bisa subscribe. Popularitas ini sudah menjadi hal pasti apabila menjadi pembalap F1. Popularitas bakalan naik drastis, apalagi kalau kalian berasal dari negara yang jarang ada pembalap F1, bahkan belum pernah ada pembalap F1. Otomatis bakalan dapat embel-embel pertama kan, itu malahan lebih naik lagi namanya. Ya kita ambil contoh saja Rio Haryanto waktu naik ke F1. Media di mana-mana isinya Rio Haryanto terus, otomatis Rio makin dikenal orang dan kemungkinan banyak yang jadi fans Rio Haryanto. Rio Haryanto start di depan Lewis Hamilton aja dianggap rekor waktu itu, yang meskipun itu karena Lewis Hamilton terkena penalti. Dengan makin dikenal orang dan fans yang semakin banyak, kemungkinan mendapatkan sponsor juga semakin mudah. Ya mau gimana pun, mau sekaya raya apapun bapak seorang pembalap, juga tetap butuh yang namanya sponsor. Dan para sponsor ini tidak selamanya memandang prestasi sang pembalap. Ada juga sponsor yang melihat dari seberapa populer pembalap tersebut. Seperti contohnya Sean Gelael yang meskipun tidak pernah balapan di Formula One, tapi sponsornya banyak gitu. Ada Paseo, BNI, MS Glow, ada juga Pertamina ya kan. Di mobil dan baju balap pun isinya sponsor Sean semua. Sampai saat ini, Lewis Hamilton menjadi pembalap F1 yang teratas dari semua pembalap F1 sebagai atlet paling menjual di mata sponsor. Lewis Hamilton menempati peringkat ketiga di bawah Cristiano Ronaldo dan Serena Williams. Di sisi lain, kesuksesan Lewis Hamilton menjadi juara dunia 7 kali juga membuatnya memiliki banyak penggemar. Semua fans F1 pasti tahulah sama Hamilton, kayak hampir mustahil gitu lu nonton F1 tapi nggak tahu Hamilton. Itu tadi enaknya, dan sekarang ya nggak enaknya. Dengan semakin banyaknya orang yang suka, maka bisa juga semakin banyak orang yang benci. Apalagi kalau pembalap tersebut mendominasi dan membuat F1 menjadi membosankan, itu pasti bakalan dibenci oleh banyak orang. Mendominasi F1 dan dibenci memang seperti sudah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Seperti contohnya Lewis Hamilton, kemudian Vettel waktu masih di Red Bull, ataupun Michael Schumacher waktu masih di Ferrari. Dan di saat pembalap tersebut bikin salah atau hal yang tidak disukai oleh fans, udah pasti bakalan diserang sana sini, dihujat sana sini, dan langsung jadi public enemy. Ya kayak Max Verstappen gitulah. Kemarin waktu di Brasil yang nggak mau ngasih tim order ke Perez, dalam sekejap langsung jadi public enemy, dan hampir semua orang itu jadi nggak suka ke Verstappen, dan mereka membela Sergio Perez. Dengan menjadi pembalap F1, menjaga image memang sangat diperlukan, apalagi image seorang pembalap yang sudah jelek dari awal, maka kedepannya bakalan susah baik lagi gitu. Bukan mustahil, tapi susah. Seperti contohnya King Mazepin yang waktu baru diumumin masuk Haas itu kan kena kasus yang di story IG-nya itu kan. Langsung tuh muncul petisi sana sini menolak Mazepin di F1. Ditambah waktu balapan, Mazepin itu sering banget spin dan membuat ulah coy. Kemudian kalau contoh yang baik itu ya kayak Sebastian Vettel yang tadinya waktu di Red Bull itu dibenci sana sini, pas pindah ke Ferrari malah jadi disukai banyak orang, dan yang tadinya benci jadi suka gitu. Jadi ya menjadi pembalap F1 itu sudah pasti akan menaikkan kepopuleran seorang pembalap. Seorang pembalap bisa saja disukai orang-orang, bisa juga dibenci oleh banyak orang. Bisa keliling dunia. Menjadi pembalap F1 sudah pasti akan keliling dunia, karena ya sirkuit yang dipakai itu kan dari berbagai negara, dari berbagai benua. Pembalap F1 dipastikan akan mengunjungi 21 negara untuk tahun depan, dengan 24 sirkuit yang akan dipakai F1 tahun depan. Dan secara nggak langsung itu kan liburan coy, apalagi buat orang-orang kayak kita ini ya kan, itu liburan namanya.
Jadi pasti ya senang gitu berkunjung ke negara A, negara B, dan itu sudah menjadi bagian dari pekerjaan menjadi pembalap F1. Udah gitu dibayar lagi. Dengan banyaknya negara yang dipakai oleh balap F1, jadi pembalap F1 itu nggak bakal bosan karena hampir setiap minggunya itu pasti pindah-pindah negara. Namun dibalik itu semua pasti capek cuy. Ya meskipun berkeliling dunia ke sana kemari, tapi itu pasti capek. Kalau sebagai pembalap sih kayak mereka tinggal balapan dan pakai mobil gitu kan. Sedangkan dari sisi kru tim itu kan harus ngerakit mobil, menyiapkan pedok dan lain-lain. Dan setelah selesai balapan harus dicopot-copot semua, dikemas untuk dikirim, dan kayak gitu terus tiap kali ada balapan. Itu juga pasti capek, melelahkan karena manajemen waktu itu sangat penting. Gak bisa kru ini lehe minum extra jos sama makan gorengan dulu, gak bisa. Hobi yang dibayar. Rata-rata atau mungkin semua pembalap F1 itu pasti emang suka balapan dan dari kecil udah pengen jadi pembalap. Dari kecil ikut karting gitu kan, minta sama bapaknya beliin mobil go-kart, habis itu ikut balapan-balapan karting lokal sampai internasional. Dari situ naik lagi sampai nanti ikut Formula 4, Formula 3, Formula 2 sampai ke Formula 1. Menjadi pembalap F1 tentunya gajinya bukan main-main, meskipun modal untuk ke situ juga nggak main-main. Dilansir dari Crash, saat ini Max Verstappen dan Lewis Hamilton menjadi pembalap F1 dengan gaji tertinggi, yaitu 40 juta euro per musimnya. Di bawahnya juga ada Lando Norris dengan 20 juta euro. Itu semua adalah gaji pokok, belum termasuk bonus. Pembalap F1 juga banyak yang mendapatkan uang dari sponsor ataupun endorse dari berbagai macam brand. Charles Leclerc pernah menjadi model dari brand pakaian asal Italia, Giorgio Armani. Bisa juga pembalap F1 menjadi brand ambassador seperti contohnya Charles Leclerc yang menjadi brand ambassador dari Prince Carline Foundation. Memang gajinya besar, namun resikonya juga besar. Pembalap F1 tentunya bisa saja mengalami insiden yang dapat membuat mereka cedera ataupun sampai meninggal, dan itu bukanlah hal yang sepele. Sudah banyak kasus pembalap meninggal saat balapan Formula 1. Meskipun sekarang sistem keamanan di F1 itu sudah semakin bagus, namun tetap saja itu semua hanya untuk mengantisipasi dan meminimalisir kemungkinan cedera para pembalap. Insiden yang dialami Grosjean di GP Bahrain 2020 menjadi contoh seberapa berbahayanya balap F1 ini. Beruntung masih bisa selamat dari kobaran api yang membara saat itu. Kemudian yang baru-baru terjadi adalah insiden Zhou Guanyu di Silverstone yang sampai mobilnya terbalik dan nyungsep di barir. Dan banyak lagi contoh insiden yang hampir mengancam nyawa para pembalap-pembalap F1. Selain dari resiko saat balapan, pembalap juga harus siap menerima tekanan dari tim, apalagi kalau menjadi pembalap di tim papan atas, seperti Ferrari, Mercedes, ataupun Red Bull. Ini tentunya tekanan baik dari tim maupun fans semakin besar, terlebih kalau tim yang dibela itu tim yang udah lama puasa gelar. Itu kayak why gitu, lu udah dikasih mobil yang bagus, kenceng, masih aja nggak bisa juara. Ya meskipun kadang timnya lawak itu juga berpengaruh sih. Setiap pembalap F1 tentunya mempunyai target tersendiri dari tim, dan apabila tidak bisa memenuhi target, ya siap-siap aja dipecat. Udah kayak sales-sales motor aja ya kan. Kecuali pembalap tersebut merupakan pay driver atau karyawan tetap kayak Lance Stroll, mau bagaimanapun nggak bakal dipecat. Menjadi pembalap F1 sangatlah menuntut mental dan fisik. Mengemudikan mobil F1 bukanlah hal yang mudah. Apalagi pembalap harus menahan G-force yang besar, terutama saat menikung, dan itu tidak semua orang bisa. Para pembalap F1 biasanya berlatih dengan keras untuk menjaga stamina tubuh tetap dalam kondisi prima dan siap untuk ikut balapan. Selain harus menahan G-force, pembalap F1 juga harus menahan encok di pinggang karena mobil F1 yang mental-mentul kemarin itu, tapi sekarang sih udah mendingan. Jadi pembalap F1 memanglah mendapatkan gaji yang besar, tetapi dengan resiko yang besar juga. Itulah beberapa enak dan gak enaknya jadi pembalap F1. Jika ada contoh lain dari enaknya ataupun gak enaknya, bisa tulis saja di kolom komentar. Thanks for watching.